malam Razak Abdurrahman kena serangan penyakit jantung. Keadaannya cukup gawat. Dan saat ini dokter telah menyatakan bahwa Razak Abdurrahman kena stroke. Astagfirullahaladzim. Ini Bu, bukti pembayarannya. Makasih ya, Suster. Iya. Najwa. Ya Allah, kasihan sekali. Semua administrasinya udah selesai, sekarang ayah udah bisa pulang. Alhamdulillah. Mungkin dengan dirawat di rumah akan lebih baik untuk ayah. Semoga ayah bisa cepat pulih. Kalian berdua memang anak yang baik. Rehan dan Najwa, maafkanlah ayah. Seharusnya ayah yang merawat kalian. Karena ayah telah lama mengabaikan Najwa. Tapi sekarang ayah malah menjadi beban buat kalian berdua. Ayah jangan sedih ya, ayah. Aku dan Rehan ikhlas merawat ayah. Insya Allah ayah akan segera sembuh. Ayah jangan menangis. Semua akan baik-baik saja. Suster, semuanya sudah bereskan. Kami mau pulang sekarang. Ayah jangan memaksakan diri untuk bicara. Sudah kewajiban kami untuk merawat ayah. Kami melakukan yang harus kami lakukan. Semuanya sudah beres kan? Oke, kita pulang sekarang, Najwa. Rehan, Najwa, kalian sudah pulang. Bagaimana keadaan Razak? Ya ampun, Razak Abdurrahman. Saya sama sekali tidak menyangka sampai kamu tidak bisa bicara. Bunda, sekarang ayah udah boleh pulang. Dan aku akan menjaga ayah di rumah. Insya Allah ayah akan segera sembuh. Bu, yang ibu katakan itu sangat menyakitkan. Tidak lama lagi Pak Razak juga akan sembuh. Ibu jangan kasar. Terus ibu bicara kasar? Ibu bicara kasar apa? Memangnya mertua kamu ini bukan mertua yang arogan. Dan semua yang ibu katakan itu adalah kebenaran, iya kan? Ya kalaupun itu benar. Tapi tolong, sekarang ini ibu bersabar. Ayah membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Kebetulan sekali ibu bukan orang terdekat dia. Jadi ibu sama sekali tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap dia. Dan ingat Rehan, Razak Abdurrahman ini stroke karena dia terlalu banyak mencampuri urusan pribadi kamu. Sampai-sampai dia juga sudah menuduh kamu kan berselingkuh dengan Bella. Bunda, tolong berhati-hati kalau bicara. Najwa, ingat bahwa kamu telah membuat banyak penderitaan bagi orang lain. Ya Allah, saya melihat anak saya dihina di depan mata saya sendiri. Cukup ibu, aku tidak mau dengar. Tidak sepantasnya ibu bicara begitu tentang Najwa dan ayah mertuaku. Makanya sekarang aku minta pada ibu supaya bisa lebih tenang dan hati-hati bicara. Ngapain kamu ada di sini? Bos kamu kan nggak kantor. Jadi ibu tahu kalau misalkan Pak Rehan hari ini nggak ngantor. Kamu kan sekretarisnya. Tanya aja sendiri sama bos kamu. Ibu jangan cari gara-gara sama saya ya. Sekarang juga ibu jawab pertanyaan saya. Kenapa Pak Rehan nggak masuk kantor? Apa dia sakit? Kalau saya nggak mau jawab, kamu mau apa, Bella? Saya tahu bos kamu ada di mana. Sekarang dia sedang mengantarkan Bapak Razak Abdurrahman untuk check up ke rumah sakit karena Bapak Razak Abdurrahman terkena serangan stroke. Tapi tenang aja, dia sekarang sudah ada di rumah lagi. Apa? Bapak Razak kena stroke? Ini berita bagus. Kalau si tua bangka itu sakit, artinya nggak akan ada lagi yang akan membela Najwa di depan Rehan. Dan nggak akan ada juga yang akan menghalang-halangi aku mendekati Rehan.
aku mulai merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi pada kita belakangan ini. Pasti karena kesepakatan kamu dengan mertua kamu ya. Semua itu salah paham, Rehan. Makanya aku kesini mau jelasin semuanya ke kamu. Ya, coba kamu jelaskan. Ya, terus terang, aku udah kemakan dengan semua omongan peneror itu. Dia meminta aku untuk mendekati Najwa dan menikahinya. Dan sekarang aku udah tahu, jika semua itu cuma rekayasa seseorang. Apa? Siapa yang tega melakukan ini? Kamu itu memang perempuan licik yang pintar bersilat lidah. Kamu punya segudang rencana kan untuk mendekati Rehan selagi mertuanya sedang sakit. Kenapa memangnya kalau ini membawa keberuntungan buat saya? Saya juga yakin. Ibu Hilda juga pasti senang kan dengar kabar ini. Jangan ibu pikir saya nggak tahu tentang masa lalu ibu sama Pak Razak. Kalian berdua adalah musuh dalam selimut. Tidak heran kalau Bapak Razak Abdurrahman pernah memberhentikan kamu dari perusahaan ini. Karena beliau tahu kamu adalah ular kepala dua. Najwa, aku ambil obat-obatan ayah di mobil dulu ya. Maafkan ayah, Najwa. Ayah merasa jadi orang tua yang tidak berguna. Tidak bisa membela kamu lagi. Ayah harus yakin kalau ayah pasti akan segera sembuh. Ya, ayah. Bella? Sedang apa kamu di sini? Harusnya kamu di kantor kan? Maaf Pak, tadi saya datang ke kantor. Saya ke ruangan Bapak, tapi Bapak nggak ada. Terus Ibu Hilda nyampein berita buruk sama saya. Katanya Pak Razak sakit, Pak. Iya, mendadak Pak Razak kena stroke. Makanya saya datang ke sini. Saya ikut prihatin atas penyakit yang diderita sama Pak Razak. Bos besar yang sangat saya hormati. Dan saya ikut sedih atas musibah yang menimpa Bapak sama Mbak Najwa. Saya sedih banget, Pak. Bella. 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 Astagfirullahaladzim. Berapa kali aku bilang, yang kamu lakukan itu tidak benar. Itu bukan muhrim, Bella. Najwa. Sudah senang kamu? Bayangkan apa tanggapan Najwa? Maafin saya, Pak. Saya nggak maksud apa-apa. Saya mungkin terlalu emosional. Tapi berapa kali ku katakan kamu harus tahu batasanmu, Bella. Jadi sekarang tolong kendalikan dirimu lagi. Iya, Pak. Maafin saya nggak akan pulang lagi. Ya sudahlah, Bella. Lebih baik kamu pulang karena aku tidak mau melihatmu di sini lagi. Iya, saya minta maaf. Enggak, Bu. Ibu sudah nggak ada. Nggak mungkin, ayah nggak mungkin. Ya Allah, ya Robbi. Begitu banyak ujian yang aku alami. Aku memohon ampunan atas segala dosa-dosa suamiku dan juga dosa-dosa Bella. Berikanlah mereka hidayah agar mereka segera bertaubat. Hanya kepadamu lah hamba memohon pertolongan. Najwa, berikan aku kesempatan untuk menjelaskannya. Kamu mau ngejelasin apa lagi memangnya? Tadi itu bukan aku yang memeluk Bella. Bahkan tadi aku sudah menegur dia dengan sangat keras. Rehan, cukup. Apapun yang terjadi dengan kamu dan Bella, itu karena kesalahan kamu. Karena kamu nggak pernah bisa tegas. Maksud kamu apa? Bella bisa meluk kamu kayak gitu, dia bisa bersikap kurang ajar kayak gitu sama kamu. Karena kamu nggak pernah bisa tegas sama dia, Rehan. Najwa, aku sudah mencoba menghentikannya, tapi dia terlalu agresif. Berhenti untuk membela diri, Rehan. Aku tahu, kamu sebenarnya bisa menghindari pelukan Bella, tapi kamu nggak mau karena kamu menikmati pelukan itu. Dan satu lagi, aku juga keberatan Bella bolak-balik ke rumah ini. Kamu harus ingat, ayah sedang sakit. Kalau sampai terjadi sesuatu sama ayah. Ya, aku mengerti. Aku harus bagaimana? Aku minta maaf, dan aku berjanji ini tidak akan terulang lagi. Udahlah, Rehan, aku udah capek kita berdebat terus masalah Bella. Mayang, kamu sudah menemukan suami kamu? Atau setidaknya ada kabar? Belum, Ma. Mayang udah nanya bosnya Mas Farhan dan juga temen-temennya di Pul Taksi.
Tapi nggak ada yang tahu Mas Farhan kemana. Apapun alasannya, ini tidak bisa dibenarkan. Seorang suami meninggalkan rumah tanpa pamit. Dan sampai sekarang tidak ada kabar sama sekali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sepertinya Mumtaz terbangun dari tidur. Segera kamu lihat Mumtaz. Mungkin dia butuh ASI kamu karena sudah seharian kamu tinggal. Iya, Ma. Maya, Mama janji, Mama akan membantu kamu untuk bisa menemukan Farhan. Mama lakukan ini semua demi Mumtaz. Dia benar-benar membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Ya Allah, bagaimana kalau sampai Mama tahu kalau aku dan Mas Farhan sebetulnya bukan suami istri? Bella, akhirnya kamu berhasil bikin Najwa terpanggang api cemburu. Bagus Najwa, aku suka melihat kemarahan kamu. Mbak Najwa, maaf ya Mbak, saya pulang nggak pamit soal tadi saya lihat Mbak udah keburu dalam. Nggak masalah Bella, kamu pamit atau enggak. Atau kamu juga datang tanpa diundang dan ke rumah ini. Saya datang ke sini untuk menjenguk Pak Razak, tapi Pak Rehan malah menyuruh saya pulang dan dia malah marah sama saya. Mbak Najwa, percaya deh, antara saya sama Pak Rehan itu nggak ada hubungan spesial. Bella, kamu pikir saya bodoh? Saya tahu kamu kesini datang bukan untuk menjenguk ayah, melainkan untuk bertemu dengan Rehan. Kenapa Mbak bilang kayak gitu? Karena saya tahu keinginan kamu untuk bertemu dengan Rehan begitu besar. Sampai-sampai kamu juga nggak peduli apakah istrinya ada di rumah atau enggak. Kalau Mbak emang tersinggung karena saya meluk Pak Rehan, saya minta maaf Mbak. Tapi tadi itu saya tuh sedih karena saya melihat nasib yang menimpa Mbak Najwa dan keluarga. Makanya saya itu refleks untuk memeluk Pak Rehan. Bella, aku mohon tolong hentikan semua sandiwara kamu ini. Dan segeralah bertobat. Mbak minta saya bertobat. Tapi saya itu nggak ngerasa melakukan kesalahan apapun sama Mbak. Dan semua yang saya omongin itu emang benar apa adanya Mbak. Benar atau tidaknya kata-kata kamu itu hanya Allah yang tahu, Bella. Tapi yang pasti, berhentilah menyakiti diri kamu sendiri. Karena aku takut suatu saat kamu akan kecewa begitu besar. Karena apa? Karena cinta aku dan Rehan itu begitu besar. Terserah Mbak Najwa kalau Mbak Najwa mikir kalau saya itu udah berbohong. Tapi saya udah mengatakan apa yang sejujurnya. Aku ingatkan sekali lagi, tolong berhenti mengganggu Rehan. Permisi. Kamu kira aku takut menghadapi gertakan kamu? Lihat saja, siapa yang akhirnya akan kecewa? Aku atau kamu? Cerita dong Bella, gimana kerjaan baru kamu sebagai sekretarisnya Rehan? Kamu pasti bisa lebih leluasa dong dapetin hatinya Rehan. Iya kamu benar, aku bisa dengan leluasa dapetin hati Rehan. Tapi sayangnya, ternyata aku gak bisa secepat itu. Aku butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan hatinya Rehan. Pasti karena adanya Najwa kan di kehidupan Rehan. Najwa itu benar-benar menyebalkan. Kesel sama Najwa, aku benci sama dia. Bukan cuma kamu kok yang benci sama dia. Aku juga benci banget sama dia karena aku korban dia dulu. Gara-gara dia aku ditinggal sama suami aku. Aku gak akan takut ngadepin gertakannya Najwa. Aku akan mendapatkan Rehan. Dan aku gak akan membiarkan Rehan pergi apapun yang terjadi. Kamu tenang aja. Aku punya banyak kok cara untuk bikin Najwa kebakaran jenggot dan cemburu. Najwa, kamu itu memang cocok sekali menjadi suster atau lebih cocok lagi kalau kamu menjadi pembantu rumah tangga. Atau jadi babysitter daripada menjadi istrinya Rehan. Maaf Bunda, tapi merawat orang tua sudah menjadi kewajiban setiap anak. Dan aku sama sekali tidak terbebani akan hal ini. Sudahlah Najwa, kamu itu selalu berlindung di balik agama untuk membenarkan segala tindakan kamu. Biarpun ayah kamu itu kaya raya, tapi derajat kalian itu rendah. Baiklah Najwa, kalau kamu memang ingin menjadi istri yang seperti Upik Abu, terserah pada kamu. Dan yang paling penting, yang bisa memberikan Rehan seorang anak. Maaf Bunda, tapi kita masih memiliki perjanjian. Dan waktunya masih 6 bulan. Memang. Tapi ibu berani jamin bahwa kamu itu
kamu tidak akan pernah bisa hamil dan tidak akan pernah bisa punya anak. Ibu bisa memastikan kita bertaruh. Kalau kamu sampai bisa mempunyai anak, ibu siap dideportasi ke India. Ya Allah ya Karim, janganlah engkau hukum ibu mertua hamba jika dia melakukan kesalahan. Maafkanlah beliau dan ampunilah semua perkataan serta tindakannya yang menyakiti hati. Ya Allah, berikanlah hukuman yang setimpal kepada besanku yang kejam dan sadis itu, sehingga dia bisa sadar dan mau bertaubat.